Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara YouTube channel kita di RSNU Tuban dan Al-Uswah Tuban. Pada kali ini terkait segmen edukasi pendidikan dan kesehatan, kita nanti akan sharing terkait informasi penting. Dan saya di sini nanti tidak sendirian. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Agus Sugiarto. Saya akan ditemani oleh ahli. Pada kali ini narasumbernya yaitu Mas Ahmad Fakih Fidin. Selamat siang Mas Fakih Fidin. Selamat siang Mas Agus. Bagaimana Mas kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik. Sehat ya? Sehat. Mas Agus bagaimana? Alhamdulillah luar biasa sehat juga. Ya. Pada kali ini nanti kita akan sharing terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, pasti sangat banyak sekali Mas yang menanyakan itu, termasuk saya sendiri. Kadang saya juga bingung. Bedanya K3, SMK 3 itu apa sih? Nah, nanti tolong dijelaskan. Sebelumnya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sendiri itu apa sih, Mas? Iya, ya saya jelaskan Mas ya. Iya. Untuk K3 itu atau keselamatan kesehatan kerja itu adalah untuk secara umum adalah seluruh kegiatan yang kita lakukan untuk mengurangi resiko yang ada di waktu pekerjaan kita. Ya, yang prinsipnya atau untuk menciptakan keselamatan kerja, menghindari penyakit akibat kerja dan juga kecelakaan kerja. Itu secara umum K3 itu seperti itu. Kalau SMK 3 sendiri itu apa? Oh, kalau SMK 3 itu sistem manajemen K3. Oh, berarti sistemnya ya? Iya, jadi contohnya ya rumah sakit kita, rumah sakit NU, kita sudah dapat sertifikasi SMK 3. Ya, itu dalam artian bahwa rumah sakit kita sudah berkomitmen bahwa seluruh kegiatan yang ada di rumah sakit NU itu sudah bersistem K3. Nah, jadi semuanya tujuannya adalah untuk mengurangi resiko bahaya di rumah sakit, sehingga untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan menciptakan keselamatan kerja, mengurangi atau menghindari kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja, seperti itu. Berarti kalau bisa saya simpulkan perlu Mas ya rumah sakit diadakan tim K3. Berarti sangat perlu sekali, sangat perlu sekali. Ya, karena tidak hanya di rumah sakit NU ya. Saya kira di semua lini atau semua pekerjaan itu wajib ada K3. Karena intinya kita kerjakan pengennya selamat, sehat, dan juga nanti mendapatkan apa yang kita inginkan, seperti itu. Tapi kalau kita hanya mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kita ternyata efek dari pekerjaan itu kita sakit atau kita tidak selamat, ya apa gunanya, seperti itu. Itu dari aspek karyawan Mas ya? Karyawan, ya. Kalau misalnya kayak kita rumah sakit, kita berada di layanan kesehatan juga. Ya, betul. Kira-kira dengan rumah sakit itu concern dengan kita memiliki tim K3, kita sertifikasi K3, itu manfaatnya apa sih Mas ke customer kita atau pasien kita? Monggo dijelaskan. Fokus dari K3 itu bukan hanya kepada SDM-nya atau pekerjanya, tapi di semua lini. Ya, jadi selain dari pekerjanya, SDM-nya, itu juga gedungnya juga dilihat, itu juga lingkungannya juga, terus semua orang yang terlibat di area tersebut, termasuk kalau di rumah sakit pasien, pengunjung, itu juga keluarga pasien, itu juga semuanya harus dipantau oleh K3, semuanya harus selamat dan juga nyaman. Tuh. Berarti di rumah sakit NU ini kita sudah memiliki sertifikasi ya? Ya, alhamdulillah untuk rumah sakit NU kita sudah dapat sertifikasi SMK 3. Sekedar informasi untuk Sobat RSNU dan juga sahabat Al-Uswah, bahwasanya rumah sakit NU sudah memiliki sertifikasi K3. Harusnya sih dengan pasien yang datang ke sini sudah merasa safe ya, merasa aman ya. Karena kita secara dokumentasi, secara penilaian SPO dan lain sebagainya, kita sudah mendapatkan sertifikasi. Itu artinya kita sudah lulus dan sudah diuji dengan nilai yang baik. Paham sih Mas. Siap. Kalau untuk ini, biasanya kan perusahaan itu ada beberapa yang sudah kerjasama dengan kita di RSNU Tuban untuk memeriksakan medical check up namanya untuk memeriksakan karyawan-karyawannya. Nah, kira-kira perlu nggak
selain manfaatnya tadi kan untuk karyawan, untuk customer kan. Ini untuk customer ini eksternal kita terkait perusahaan. Manfaatnya apa dengan kita memiliki sertifikasi K3 ini? Oh iya. Jadi seperti ini Mas Agus. Tuh kalau yang tadi kan kita bahasnya SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja. Ya. Kalau untuk perihal pemeriksaan kesehatan, kita punya sertifikasi sendiri namanya PJK3 atau Perusahaan Jasa Pemeriksa Kesehatan Keselamatan Kerja. Nah, itu dua sertifikat yang berbeda. Ya, kalau SMK 3 itu kita rumah sakit, intinya kita komitmen untuk melakukan segala sesuatu yang ada di rumah sakit sesuai dengan prosedur K3. Itu untuk SMK 3. Kalau PJK 3 itu kita sertifikasi penunjukan. Jadi kita sudah melakukan permohonan kepada Kementerian Disnaker, ya, Dinas Kesehatan Ketenagakerjaan, ya, itu kita sudah minta untuk disurvei. Nah, dan juga kita minta surat penunjukan bahwa kita sudah ditunjuk sebagai perusahaan jasa pelayanan kesehatan kerja. Sudah resmi ya, sudah kita sudah resmi, kita itu punya legalitas, kita kalau melakukan MCU kita sudah boleh. Mungkin semua klinik atau semua rumah sakit bisa melakukan MCU. Tapi yang punya PJK 3 saya rasa kalau di Tuban baru rumah sakit NU. Berarti cuma di rumah sakit NU baru di rumah sakit NU ya yang. Baru rumah sakit, setahu saya sih baru di rumah sakit NU. Ya. Kurang tahu kalau yang lainnya sedang mengurus atau apa, tapi untuk saat ini yang sudah punya PJK 3 itu rumah sakit NU Tuban. Itu. Berarti sudah aman ya seharusnya kalau perusahaan-perusahaan itu mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan apabila mau melakukan MCU atau medical check up terhadap staf atau karyawannya, harusnya salah satu itemnya juga mempertimbangkan kira-kira rumah sakit tersebut punya sertifikasi apa tidak. Betul. Karena itu akan menjadi jaminan bahwasanya itu sudah dinilai. Pasti tahapan-tahapan secara dokumentasi, prosedur operasional pasti sudah memenuhi standar. Betul, jadi alangkah perusahaan itu alangkah baiknya apabila mempertimbangkan itu kira-kira nanti rumah sakit itu ada apa tidak. Jadi perlu ditanyakan Mas ya. Harusnya perusahaan itu ketika dia mau kerjasama dengan suatu rumah sakit, harus ketika mau medical check up harus tanya dulu kira-kira sudah punya sertifikasi K3 PJK3. Ya, karena keabsahan dokumen medical check up itu dinyatakan sah kalau istilahnya instalasinya atau perusahaannya yang melakukan medical check up itu memang perusahaan atau rumah sakit atau klinik yang sudah ditunjuk, ada surat penunjukannya dari pemerintah seperti itu. Kalau tidak ada surat penunjukannya, kemungkinan ya mereka tetap bisa mengeluarkan, tapi nanti sah atau tidaknya itu nanti ada petugas khusus yang menilainya seperti itu. Ya. Satu lagi Mas Fakih. Terkait ruang lingkup sekarang. Ruang lingkup, oke. Ya. Selama ini setahu saya kalau K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, ini nggak kebalik ya, saya benar ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Biasanya setahu saya kan rumah sakit atau mungkin pabrik. Nah, kira-kira ruang lingkupnya apakah cuma itu atau mungkin bisa diterapkan di tempat-tempat lain? Monggo dijelaskan. Jadi ya sekilas dulu ya. Untuk K3 itu keselamatan, kesehatan kerja. Nah, itu jangan terbolak-balik ya. Utamanya kalau kita mau kerja itu selamat dulu. Nah, kita harus selamat, nanti kita sehat baru kerja itu ya. Terus juga untuk ruang lingkupnya. Sebetulnya ruang lingkup dari K3 itu tidak hanya di perusahaan atau di rumah sakit, Mas Agus ya. Jadi ruang lingkupnya bisa di semua lini, di semua pekerjaan, baik itu di darat, laut, udara, di perumahan, di hutan, terus di sekolahan, di pasar, itu juga semuanya harus ada K3-nya. Nah, K3 itu ruang lingkupnya ya semuanya, di seluruhnya yang ada pekerjaannya. Intinya ada pekerja, ya, terus ada alat dan juga ada bahannya. Nah, terus juga proses pekerjaannya itu. Karena K3 itu fungsinya adalah tadi mengurangi resiko di pekerjaan itu, mengurangi atau mungkin bisa menghindarinya, itu K3. Jadi bukan hanya di perusahaan, bukan hanya di rumah sakit, tapi di semua pekerjaan saya kira perlu K3 itu. Ini ilmu baru Mas ya, saya juga belajar karena bahwa saya itu selama ini mikirnya
oh K3 berarti ya di pabrik-pabrik, perusahaan yang resiko kecelakaannya tinggi, seperti itu bayangan saya. Berarti nanti terkait hal-hal kecil pun sebenarnya masuk di ranah K3 ya kalau saya mendengar penjelasannya Mas Fakih tadi. Betul, masuk sekali. Ada 3 komponen ya tadi. Iya, ada orang atau manusianya, ada alat, sama bahan. Resiko juga. Ada prosesnya. Di bahan itu ada resikonya. Jadi semua pekerjaan saya kira pasti ada 3 itu. Ya, pasti ada orangnya, pasti ada alatnya, ada bahannya. Kalau 3 ini saling berproses, itu pasti ada resiko di situ. Nah, K3 itu adalah mengurangi resiko itu, atau kalau bisa ya menghilangkan resikonya. Tapi saya rasa kalau resiko bahaya itu tidak semua bisa dihilangkan, tapi hanya bisa dikurangi seperti itu. Contohnya ya, mungkin yang kita lakukan sehari-hari adalah kita berkendara. Nah, berkendara itu resikonya apa? Nah, ada resikonya jatuh, bisa jatuh sendiri, bisa ditabrak orang. Ya. Nah, di situ K3 mainnya apa? Mainnya kan tidak mungkin kita tidak pakai kendaraan ya. Kalau bisa kan dihilangkan, otomatis dihilangkan itu ya tidak usah pakai kendaraan. Tapi kan tidak mungkin. Jadi kita kurangi resikonya dengan cara pemakaian helm. Ya, terus untuk era pandemi ini pakai masker. Meskipun pakai helm, kita juga pakai masker. Terus berjalan sesuai dengan rambu lalu lintas, membawa surat izin mengemudi. Nah, seperti itu. Itu contoh K3 di umum, secara umumnya seperti itu ya. Oke, jadi kalau boleh saya saya tanyakan, contoh aja deh Mas. Contoh kecil misalnya di sekolahan. Nah, kira-kira itu aplikatif K3-nya itu seperti apa? Aplikatif K3 ya. Ini yang setahu saya ya, seperti yang ada di sekolah Al-Uswah. Nah, itu di sana prinsipnya karena era pandemik ini Al-Uswah tetap masuk pembelajarannya tatap muka. Jadi di sana ada pemeriksaan suhu sebelum masuk ke area sekolah. Terus dianjurkan rajin cuci tangan. Terus juga harus memakai masker, juga face shield juga. Ya. Jadi itu salah satu program K3-nya di situ, Mas. Jadi mengurangi resiko tertular. Nah, itu juga salah satu K3. Itu sangat perlu dicontoh lagi sekali untuk mungkin sekolah-sekolah yang lainnya atau mungkin dari instansi-instansi lain ya. Mungkin kalau tetap mau tatap muka ya harus ada itu. Ada protokolnya. Nah, protokol itu juga salah satunya juga prinsip K3 juga itu ya. Nah, begitu sahabat Al-Uswah. Jadi selama ini mungkin ketika diminta untuk kita cuci tangan, kita prokes, kita pakai alat pelindung diri berupa masker dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu bentuk nyata atau action langsung terkait program K3. Alangkah baiknya kalau itu diterapkan juga di tempat-tempat lain yang sekiranya memiliki resiko yang sama. Kalau untuk perusahaan-perusahaan mungkin yang akan melakukan medical check up terhadap karyawannya, sangat disarankan juga melihat kira-kira rumah sakit yang dituju dia sudah qualified apa tidak terkait K3-nya, karena sah pandanya tergantung itu. Iya, betul. Harusnya melihat seperti itu juga ya, karena ketika sudah kita mendapat sertifikasi, secara otomatis kita mendapat penilaian itu pasti lebih terjamin dibandingkan dengan yang belum ada. Iya, betul sekali Pak Gus. Oke, Mas Fakih, terakhir kira-kira kesimpulan dari materi yang tadi disampaikan Mas Fakih itu apa? Monggo. Untuk kesimpulannya ya, K3 itu bisa kita terapkan di mana saja ya. Tidak hanya di perusahaan, tidak hanya di rumah sakit, tapi di rumah juga bisa, di sekolah juga bisa, di jalan raya pun juga bisa. Intinya K3 itu adalah mengurangi resiko. Nah, ya. Jadi kalau ada resiko kita kurangi, kalau bisa kita hindari, sehingga nanti kita bisa menciptakan area kerja itu yang aman, nyaman, juga terhindar dari kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja. Nah, seperti yang di awal tadi, K3 keselamatan, kesehatan kerja. Jadi intinya kita harus selamat dulu, nanti setelah selamat kita harus sehat dulu, baru bekerja atau melakukan aktivitas. Intinya seperti itu. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali Mas Fakih. Akhirnya punya gambaran nih kita terkait apa sih K3 yang selama ini kita
tanyakan, yaitu keselamatan kesehatan kerja. Betul. Jadi kita harus selamat dulu, sehat biar bisa kerja dengan maksimal dan nyaman gitu ya. Ya, terima kasih sahabat Al-Uswah dan juga sobat RSN Utuban. Demikian tadi bincang-bincang santai kita pada narasumber kita terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan juga memberikan inspirasi buat teman-teman di rumah semua dan juga pengetahuan yang pastinya bermanfaat. Kalau misalnya nanti ada yang kurang paham atau mungkin kurang jelas tadi penjelasan kami, mungkin bisa komen di bawah di channelnya Al-Uswah Tuban dan juga channel YouTube-nya RSN Utuban. Nah, jangan lupa subscribe dulu. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jadi nanti supaya ada informasi terbaru dari Al-Uswah, dari RSN Utuban nanti terupdate. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya. Demikian pertemuan kali ini. Kami dari segmen edukasi pendidikan dan kesehatan dari Al-Uswah Tuban dan RSN Utuban. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan informasi-informasi yang lebih bermanfaat, lebih keren lagi narasumbernya, lebih wow lagi, dan mudah-mudahan kita semua sehat di masa pandemi ini. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.